kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baik, sahabat-sahabat semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan mana alhamdulillah di sore kita kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghirup udara yang segar ini, yang mana ini merupakan salah satu kenikmatan yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Juga tak lupa sholat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi kita tercinta, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya yang masih taat dan juga anut pada ajarannya sampai nanti hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma nanti di hari kiamat. Amin ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Baik, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari ini alhamdulillah kita bisa menghadiri salah satu pengajian ya, salah satu program pengajian yang dilaksanakan oleh KKN ya, KKN Universitas Polisongo Semarang ya. Alhamdulillah di sore hari ini mereka ataupun kelompok KKN telah mengadakan suatu program, dan insya Allah mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Ya, untuk mengawali pertemuan kita pada sore kali ini, pengajian kita kali ini, insya Allah kita akan membahas dengan tema yakni memaknai sebuah tujuan kehidupan. Nah, pasti semua manusia memiliki berbagai macam tujuan, ya. Dan pasti kita semua nih yang hadir di sini, yang hadir di streaming IG ini, kan ya, pasti semuanya memiliki sebuah tujuan hidup. Karena kita sebagai umat manusia dituntut untuk memiliki sebuah tujuan hidup. Kalau misalkan kita tidak memiliki tujuan hidup, pasti tujuan hidup ataupun pandangan hidup kita, rencana hidup kita tidak akan jelas. Tapi orang yang memiliki tujuan hidup pasti akan memiliki sebuah visi yang jelas, rencana yang jelas ke depannya akan seperti apa. Nah, itu adalah tujuan kita, gitu kan ya. Kita harus memiliki sebuah tujuan. Sebelum kita lebih dalam memaknai tentang tujuan kehidupan, ada beberapa hal ataupun yang harus kita pahami terlebih dahulu, yakni kita sebagai umat sebelum kita memaknai kajian tentang memaknai kehidupan, kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwasanya kita sebagai umat manusia akan mengalami 3 fase kehidupan. Nah, yang pertama kita akan mengalami fase kelahiran. Yang kedua yaitu fase kematian. Dan yang ketiga itu adalah fase kebangkitan. Nah, kita hari ini sedang berada di fase kelahiran ataupun fase kehidupan dunia. Nah, sampai hari ini kita masih menjalani kehidupan dunia. Hari ini kita masih bisa bernafas untuk menikmati alam dunia ini. Dan ini adalah fase yang pertama dan kita sedang melewati ini bersama. Dan yang kedua adalah fase kematian. Jadi setelah hidup kita pasti akan mengalami mati ataupun berpindah alam dari alam dunia yaitu ke alam barzah. Ya. Nah, yang ketiga adalah fase kebangkitan. Kalau fase kebangkitan itu nanti setelah kita berada di hari kiamat, yakni nanti semua umat manusia
akan dibangkitkan dari mulai zaman Nabi Adam ya sampai hari kiamat, sampai umat manusia yang ada berada di hari kiamat nanti akan dikumpulkan ya di akhirat. Ya, nah itu adalah fase yang ketiga, yaitu hari kebangkitan. Untuk fase yang kedua, yakni fase kematian dan juga fase kebangkitan, itu belum kita lalui. Akan tetapi itu akan kita lalui bersama. Karena Allah memfirmankan di dalam Al-Quran bahwasanya summa innakum ba'da zalika lamayitun wa summakum innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Yang artinya sungguh setelah kehidupan ini akan ada kematian, dan sungguh nanti di hari kiamat kalian semua akan dibangkitkan. Nah itu adalah ayat Al-Quran yang patut kita imani, yang mana kita semuanya pasti akan mengalami 3 fase ini. Yang pertama fase kelahiran, yang kedua adalah fase kematian, dan yang terakhir adalah fase kebangkitan. Nah dari ketiga fase ini kita bisa menyimpulkan bahwasannya tujuan hidup sebagai manusia itu memiliki 2 tujuan. Yang pertama itu adalah tujuan jangka pendek, dan yang kedua adalah tujuan jangka panjang. Nah untuk tujuan jangka pendek ini adalah selama kita hidup di dunia ini adalah merupakan tujuan jangka pendek kita. Nah selama kita hidup di alam dunia ini pasti kita memiliki sebuah tujuan, pasti kita mempunyai cita-cita, kita mempunyai sebuah harapan, ya, ataupun kita semua memiliki sebuah ambisi, gitu kan ya. Nah sekarang kita bekerja pasti akan memiliki sebuah tujuan, ya. Nah itu semua adalah merupakan tujuan jangka pendek, yakni tujuan selama kita berada di alam dunia. Nah sebagai penunjang untuk mencapai tujuan jangka pendek ini, yaitu dengan 2. Yang pertama yaitu dengan ilmu, yang kedua yaitu dengan pengalaman. Nah dengan ilmu kita insya Allah akan mencapai sebuah tujuan kita. Karena apa? Ilmu berdasarkan sebuah maqalah. Al-ilmu nurun. Al-ilmu itu adalah sebuah cahaya. Maksud cahaya di sini adalah untuk menerangi sebuah kehidupan. Jikalau kita ingin ingin mencapai sesuatu harus menggunakan ilmu. Begitupun ketika kita ingin mencapai tujuan dunia pasti harus menggunakan ilmu. Karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi ma bil ilmi." Nah, ketika kita ingin mencapai kesuksesan dunia, kedua-duanya berarti kita harus menggunakan ilmu juga. Nah berarti ilmu sangat dibutuhkan, sangat berperan di dalam mencapai tujuan jangka pendek. Nah, itu adalah tujuan jangka pendek, yaitu yang pertama dengan ilmu, dan yang kedua adalah dengan pengalaman. Kenapa saya mengatakan dengan pengalaman? Karena kalau kita ingin mencapai sebuah tujuan dunia, pastinya kita harus berpengalaman terlebih dahulu. Ya, seorang pengusaha tidak mungkin langsung menjadi sukses, akan tetapi berawal dari sebuah pengalaman terlebih dahulu. Nah, berarti pengalaman ini sangatlah dibutuhkan oleh seorang manusia untuk mencapai tujuan jangka pendek ini. Nah, ini baru hanya sebatas tujuan dunia saja, ya. Belum nanti kepada intinya. Nah, itu. Yang kedua, tujuan hidup manusia itu selain tujuan jangka pendek adalah yaitu tujuan jangka panjang. Nah, ini tujuan jangka panjang ini adalah dari ketiga fase ini, yaitu fase kematian dan juga fase kebangkitan. Nah ini adalah tujuan jangka panjang kita, yaitu hari akhirat. Hari akhirat adalah tujuan jangka panjang kita, yaitu nanti ketika kita setelah mati. Ya, tujuan jangka panjang ini yang menjadi penunjangnya, yang menjadi kunci kesuksesan tujuan jangka panjang ini adalah maradhatillah. Apa itu maradhatillah? Yakni kita mencari sebuah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dari setiap langkah aktivitas kita beribadah, tujuannya adalah untuk maradhatillah.
ketika kita melaksanakan aktivitas dunia, kita bekerja, tujuannya untuk mardhatillah, insya Allah amal dunia kita akan menjadi bernilai akhirat. Kita misalkan hari ini belajar di universitas, di sekolah, gitu kan ya. Kalau diniatkan untuk mardhatillah, untuk mencari ridhonya Allah, akan bernilai akhirat. Ya, tujuan dunia itu bisa bernilai akhirat kalau niatnya lurus, kalau niatnya benar untuk mencari ridhonya Allah. Nah, itu adalah tujuan jangka panjang kita. Tujuan jangka panjang kita. Nah, untuk mensukseskan tujuan jangka panjang kita ataupun ingin selamat di akhirat nanti, itu adalah tergantung kehidupan kita selama di dunia ini, yang mana tadi disebutkan adalah tujuan jangka pendek. Ya, agar kita ingin selamat di alam dunia ataupun kita ingin selamat di akhirat, berarti selama kita hidup di alam dunia ini harus berbuat kebaikan dan kita harus beramal soleh, gitu kan ya. Nah, karena akhirat adalah sebuah akibat, ya, akibat yang ditimbulkan oleh sebab kita di alam dunia. Berarti ketika kita hidup berada di dunia ini adalah sedang menimbulkan sebab. Nah, itu, ya, itu adalah tujuan hidup kita sebagai umat manusia. Berarti ada dua. Yang pertama tujuan jangka pendek dan yang kedua adalah tujuan jangka panjang. Nah, untuk mengiringi tujuan-tujuan yang dua tadi, tentu saja kita sebagai manusia harus memiliki sebuah landasan kehidupan ataupun di dalam landasan untuk mencapai tujuan sebuah hidup manusia. Yang pertama, Allah memfirmankan atau mengatakan di dalam Al-Qur'an, yakni surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, itu. Yang artinya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia adalah kecuali untuk beribadah kepada Allah. Tujuan penciptaan kita di alam semesta ini, ya, Allah menciptakan kita semua di alam semesta ini adalah dengan satu tujuan, yaitu untuk beribadah kepada Allah, ya. Beribadah itu bisa jadi kita itu menghambakan diri kita kepada Allah. Kita menghambakan diri kita kepada Allah, bahwasanya hanya Allah lah yang menjadi Tuhan kita, Allah lah yang menciptakan kita. Ya, selama kita menjalani kehidupan kita, kita menyadari bahwasannya kita ini adalah seorang hamba Allah. Hamba Allah yang mana kita ini tidak bisa apa-apa tanpa Allah. Allah membuat kita mampu melaksanakan sebuah kegiatan, kita mampu melaksanakan atau menyelesaikan sebuah pekerjaan. Itu semua atas kehendak Allah. Ya, itu semua atas kehendak Allah. Nah, itu yang melandasi tujuan hidup manusia itu adalah itu, bahwasanya kita sebagai umat manusia diciptakan ke alam dunia ini adalah untuk menghambakan diri kepada Allah. Ya, ketika kita melaksanakan aktivitas yang tadi tujuan jangka pendek tadi, selama kita mencapai tujuan kita di dunia ini, kita sadar diri bahwasanya kita ini adalah seorang hamba Allah. Kita bekerja, meskipun kita pekerjaan secara umum, misalkan kita bekerja di kantor, gitu kan ya. Kita sekarang sedang berada di universitas, belajar di universitas, sekarang juga kita sedang belajar di sekolah. Tapi sadari diri kita bahwasanya kita ini adalah seorang hamba Allah. Dan tujuan kita adalah penghambaan kepada Allah. Nah, itu adalah landasan ketika kita mencapai sebuah tujuan hidup. Ya, gitu. Dan yang kedua, yang melandasi kita mencapai tujuan hidup kita adalah kita ini dilandaskan dengan ajaran agama Islam. Landasan hidup kita adalah Islam. Karena apa? Islam adalah sebuah agama, aturan yang mengatur kehidupan kita. Baik dari mulai kita terbangun sampai kita tidur lagi, itu diatur oleh Islam. Bahkan sampai hal yang terkecil, ketika kita masuk WC diatur oleh Islam. Kaki yang mana yang harus kita langkahkan, terus ketika kita makan kita harus menggunakan apa juga. Itu adalah aspek terkecil, bahkan sampai aspek terbesar negara pun diatur ada juga aturan-aturan yang harus diterapkan oleh negara, ya, yang harus ditetapkan oleh negara, akan tetapi diatur juga oleh Islam, ya, tercantum juga di dalam Islam. Nah, itu. Jadi yang menjadi landasan yang kedua selain kita menghambakan diri kepada Allah, yaitu kita sadari bahwasanya kita ini beragama Islam. Islam mengatur hidup kita. Ya, baik buruk diatur oleh Islam. Nah, itu dua landasan yang harus kita
pahami, yang harus kita renungi. Ya, yang pertama, kita adalah seorang hamba Allah. Dan yang kedua, kita adalah sebagai penganut agama Islam. Sudah semestinya kita beragama Islam, berarti kita pun harus menjalankan agama Islam itu sendiri. Itu. Baik. Selanjutnya, ketika kita hidup di dunia ini, pastinya kan tadi dikatakan kita ini memiliki sebuah tujuan. Akan tetapi terkadang kita pun akan lupa terhadap tujuan hidup kita. Ya. Nah, di sini ada penyebab kelupaan kita terhadap tujuan hidup kita. Ya, manusia, ada yang namanya manusia mahalul khoto wa nisyan, ya. Nah, yang menyebabkan manusia itu lupa akan tujuan hidup ini, yang pertama yaitu kecintaannya terhadap dunia. Ya, yang menyebabkan kita lupa akan tujuan hidup manusia ini adalah kecintaan kita terhadap dunia. Ya, kita saling melalaikan kehidupan yang akhirat dengan kecintaan kita terhadap dunia. Bahkan kecintaan kita terhadap dunia menyebabkan mata hati kita menjadi buta, menyebabkan mata hati kita menjadi lupa akan hakikat hidup ini yang sebenarnya, akan hakikat yang tadi, yaitu penghambaan diri kita kepada Allah karena kecintaan kita terhadap dunia. Dunia ini seperti yang dikatakan oleh yang disabdakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Nah, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Jadi kesenangan-kesenangan dunia yang ada di alam dunia ini adalah kesenangan yang menipu. Semuanya hanyalah fata morgana. Ya, tahu fata morgana? Ya, kalau misalkan kita pergi ke sebuah padang yang panas ataupun lapang yang panas, pasti kita menemukan sebuah seperti air. Nah, itu adalah fata morgana. Nah, kalau kita tangkap air tersebut tidak ada apa-apa. Nah, itu adalah fata morgana. Ya, begitupun alam dunia, begitupun kesenangan-kesenangan yang ada di alam dunia. Ya, itu adalah kesenangan-kesenangan yang menipu. Bahkan menyebabkan kita lupa akan tujuan yang sebenarnya, yaitu penghambaan kita kepada Allah. Itu yang pertama. Yakni kecintaan terhadap dunia. Tidak ada iman, otomatis kita pun akan lupa siapa yang menciptakan kita, dan pasti kita pun akan lupa tujuan hidup kita akan bagaimana. Bahkan kita pasti akan lupa penghambaan kita terhadap Allah, karena di dalam hatinya tidak ada iman. Iman adalah sebagai modal awal, fondasi hidup manusia yang harus ada, karena tanpa iman hidup ini akan tersesat mungkin. Karena apa? Kunci kita, keberhasilan kita, ingin selamat dunia dan akhirat, ingin selamat di akhirat, ingin bahagia di akhirat adalah membawa keimanan. Kalau di dalam hati kita tidak ada keimanan, ya mudah-mudahan kita semuanya mendapat menjadikan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman ini bisa kuat yaitu dengan ilmu. Maka dari itu perkuatlah ilmu pengetahuan. Ya, hadirlah ke majlis-majlis ilmu. Gitu kan ya, di pengajian, di majlis taklim, di masjid-masjid, di mushola, gitu kan ya, banyak. Maka hadirlah untuk apa? Untuk memperkuat keimanan kita, agar tujuan hidup kita menjadi jelas, tujuan hidup kita semakin tertata. Nah, itu. Yang kedua adalah lemahnya keimanan atau ya tidak adanya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya setelah kita tahu penyebab apa sih yang menyebabkan lemahnya iman, berarti harus ada penguat. Harus ada penguat yang menyebabkan iman kita ataupun tujuan hidup kita ini supaya tidak goyah. Yang pertama, kita harus bersikap zuhud. Kita harus bersikap zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud itu adalah meninggalkan kecintaan kita terhadap dunia. Akan tetapi bukan berarti kita meninggalkan dunia, tapi meninggalkan kecintaan kita terhadap dunia. Dunia kita miliki, tapi kita tidak mencintainya. Dalam artian gini, ada pepatah mengatakan, taruhlah dunia di tanganmu, di genggamanmu, jangan lihat dunia. Nah, itu. Jadi ketika kita memiliki dunia, kita harus zuhud. Apa maksud zuhud? Ya,
Kita tidak mencintai harta tersebut, kita tidak mencintai dunia tersebut. Ya, karena apa? Karena dia tahu bahwasannya harta yang dia miliki itu adalah sebuah titipan. Ya, harta yang dia miliki itu adalah sebuah titipan daripada Allah. Seperti halnya orang yang seorang tukang parkir ya. Ini adalah tukang parkir seperti ini. Dia dititipi oleh orang-orang gitu kan ya, mobil, motor gitu kan ya. Apakah dia berbangga diri atau apakah dia mencintai sampai mungkin menjaga ketika mau diambil oleh pemiliknya, apakah dia akan melawan? Tidak akan. Karena apa? Karena seorang tukang parkir merasa bahwasannya dirinya itu sedang dititipkan, ya, sedang dititipkan. Ya, ketika diambil oleh pemiliknya, dia akan ikhlas gitu kan? Karena apa? Tidak merasa memiliki, gitu kan ya? Nah itu, ya orang yang zuhud itu akan senantiasa ikhlas. Kalau misalkan nanti ketika harta yang dimilikinya itu diambil oleh Allah, gitu kan ya? Harta yang dimilikinya itu misalkan ada sebuah kejadian misalkan dicuri oleh orang lain, dia akan senantiasa ikhlas. Orang yang zuhud. Itu yang pertama, zuhud. Yang kedua adalah cara kita untuk menguatkan tujuan hidup manusia, tujuan kita ya sebagai manusia, yakni dengan memperkuat keimanan kita kepada Allah. Ya, memperkuat keimanan kita kepada Allah dengan cara apa? Ya, yang tadi, dengan cara memperkuat diri dengan ilmu. Ya, carilah ilmu agama, ilmu akidah. Ilmu akidah adalah ilmu tentang fondasi kehidupan manusia, gitu kan ya, fondasi keimanan, gitu kan ya. Maka dari itu carilah ilmu, carilah ilmu agama agar akan memperkokoh keimanan kita dan juga memperkokoh tujuan kita. Nah itu adalah dua penguat. Sebenarnya masih banyak, gitu kan ya, penguat tujuan hidup manusia. Ya, dua, yang pertama adalah zuhud dan yang kedua adalah memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk selanjutnya, untuk memperkuat keimanan kita, untuk memperkuat ataupun mengokohkan tujuan hidup kita. Nah, saya mengutip di dalam kitab Ta'lim ya, yang dikarang oleh Syekh Az-Zarnuzi ya, bahwasannya beliau mengatakan seorang muslim harus menyibukkan dirinya, bukan berarti meninggalkan, menyibukkan dirinya di dalam kehidupan dunia ini ya. Yang pertama ataupun bisa jadi mengiringi kehidupan dunianya dengan 6 hal ya. Misalkan kita bekerja, tapi jangan lupa akan 6 hal ini ya. Yang pertama, seorang muslim harus menyibukkan dirinya yaitu dengan berzikir kepada Allah. Ya, berzikir kepada Allah. Zikir secara bahasa artinya itu mengingat. Berarti zikir itu adalah mengingat Allah. Ya, ingat Allah kapanpun, dimanapun, ketika kita bekerja, ketika kita belajar, senantiasa ingat Allah. Ya, karena orang yang berzikir akan senantiasa dilapangkan oleh Allah, akan senantiasa ditenangkan oleh Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ala bizikrillah tatmainnul qulub, yang artinya hanya dengan mengingat Allah lah hati kita akan menjadi tenang. Orang yang berzikir hatinya akan merasa tenang. Zikir bisa dengan lisan, ya, zikir bisa juga dengan hati kita sendiri, ya, dengan lisan, dengan kita mengucapkan banyak kalimat-kalimat zikir, gitu kan ya, subhanallah, tahlil, tahmid, apalagi tasbih dan juga yang lain sebagainya. Banyak kalimat-kalimat zikir. Akan tetapi yang paling terpenting itu adalah di dalam hati kita ingat kepada Allah. Di dalam menjalani aktivitas kehidupan kita, ingatlah Allah dimanapun, kapanpun, gitu kan ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, amalan yang harus ataupun seorang muslim itu harus menyibukkan dirinya ketika menjalani aktivitas kehidupannya. Yang kedua itu adalah berdoa. Nah, berdoa adalah meminta kepada Allah bahwasanya kita ini membutuhkan Allah di dalam mencapai sebuah tujuan kita. Ketika kita ingin mencapai sebuah tujuan dunia misalkan, kita harus berdoa. Karena apa? Yang bisa memberikan kita sebuah hasil adalah Allah. Maka dari itu kita harus berdoa kepada Allah ketika kita berusaha, ya, diiringi juga dengan doa dan juga diiringi juga dengan tawakal kepada Allah. Nah, maka untuk hasilnya kita serahkan kepada Allah. Nah, berdoa pun adalah salah satu mencapai sebuah tujuan kita meskipun kita dunia. Kita
kita di dunia memiliki sebuah misalkan cita-cita. Kalau kita misalkan mau ketika sekolah mau lulus, nah selain berusaha kita harus berdoa kepada Allah. Gitu kan, ya Allah, mudah-mudahan kita lulus, gitu kan, saya lulus, gitu kan. Nah itu berdoa pun adalah salah satu perintah daripada Allah. Ya, perintah yang Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an. Kata Allah, ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Allah, berdoalah kepadaku maka aku akan mengabulkan. Nah, itu adalah janji Allah. Kita berdoa, Allah itu akan mengabulkan. Bahkan dari ayat yang lain ada sebuah Allah mengatakan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'wat da'i idza da'ani. Maka jawablah bahwasanya aku ini sangatlah dekat. Nah, Allah akan mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepadanya. Ya, dan hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Nah, dalam tadi di tengah ayat, aku mengabulkan semua permohonan dari siapapun yang berdoa kepadaku. Nah, berarti Allah menjanjikan bahwasanya kalau kita berdoa pasti akan mengabulkannya. Dan dengan dua syarat. Di dalam ayat ini ada dua syarat. Kalau kita ingin dikabulkan doa kita, yang pertama bertakwa kepada Allah. Syarat yang pertama agar doa kita diijabah adalah bertakwa. Dan yang kedua adalah beriman kepada Allah. Nah, itu adalah dua syarat. Dua syarat ketika kita ingin diijabah doanya. Yang pertama adalah bertakwa, dan yang kedua adalah beriman berdasarkan ayat tersebut. Nah, itu. Yang ketiga, seorang muslim itu harus menyibukkan kata Syekh Az-Zarnuji di dalam kehidupannya. Ya, ini juga salah satu cara untuk mengokohkan tujuan hidup kita, yakni senantiasa selalu merendahkan diri kepada Allah. Merendahkan diri kepada Allah, bahwasannya kita menyadari bahwasannya kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Kita adalah kita adalah seorang makhluk yang Allah ciptakan, dan Allah adalah Sang Khalik yang menciptakan kita. Bahwasannya ya kita harus merendahkan diri kepada Allah. Kita ini bukan siapa-siapa. Kita hanyalah makhluk Allah. Ya. Akan tetapi bukan berarti membuat kita menjadi tidak semangat. Justru dengan kita merendahkan diri kepada Allah, membuat diri kita menjadi semangat, menjadi kita semakin berjuang, semakin keras lagi. Tapi di dalam hati kita sadar bahwasanya kita adalah makhluk Allah. Kita adalah hamba Allah. Nah, dengan kita merendahkan diri kepada Allah, ya, akan memangkas kesombongan yang ada di dalam diri kita. Kalau kita merendahkan diri kepada Allah, pasti di dalam diri kita tidak akan ada kesombongan. Kita memiliki harta, misalkan orang kaya, akan tetapi dia merendahkan diri. Zuhud yang tadi. Orang kaya zuhud, dia akan senantiasa merendahkan diri kepada Allah, bahwasanya diri kita harta yang kita miliki itu bukan hanya sebuah titipan, dan tidak akan timbul rasa sombong. Orang yang memiliki sebuah jabatan, akan tetapi dia senantiasa merendahkan diri kepada Allah, dia tidak akan sombong, gitu ya. Berarti orang yang merendahkan diri kepada Allah dapat memangkas sebuah kesombongan. Itu yang ketiga, kata Syekh Az-Zarnuji. Nah, yang keempat, seorang muslim itu mesti menyibukkan dirinya dengan membaca Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran, qiraatul Quran. Ya, Al-Quran ini merupakan sebuah pedoman hidup kita yang perlu kita jadikan sebuah pegangan hidup, ya. Dan membaca Al-Quran tersendiri itu mendapatkan pahala daripada Allah dan bernilai ibadah. Membacanya saja, apalagi kalau kita mentadaburinya, langsung ke depannya kita mengamalkannya. Nah, itu luar biasa. Kata sabda Nabi Muhammad di dalam hadisnya, man ta'allama al-Quran khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya di antara kalian manusia adalah yang mempelajari Al-Quran dan juga mengamalkan. Nah, mempelajari di sini bisa membaca, bisa mentadaburi, ya.
dan juga bisa kita menghafalnya. Yang itu adalah mempelajari Al-Quran dan juga mengamalkannya. Nah, kedua fase tersebut adalah yaitu sebaik-baiknya manusia ataupun khairukum, atau yang sebaik-baiknya di antara kalian. Dan orang yang membaca Al-Quran nanti di hari kiamat dia akan mendapatkan syafaat. Bahkan orang yang membaca Al-Quran nanti akan di alam kuburnya akan menjadi sebuah penerang. Itu. Jadi bacaan yang kita baca, ya Al-Quran yang kita baca nanti di hari kiamat akan memberikan syafaat kepada kita. Dan juga dengan kita membaca Al-Quran, hati kita akan menjadi tenang, akan tenang. Karena salah satu cara berzikir kita kepada Allah adalah dengan cara membaca Al-Quran. Ya, berzikir kepada Allah salah satunya dengan cara membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu adalah salah satu berzikir kita kepada Allah. Nah itu, okay? Itu adalah membaca Al-Quran. Dan yang terakhir, yang kelima adalah sedekah. Jadi kata Syekh Az-Zarnuji mengatakan seorang muslim itu harus menyibukkan dirinya dengan bersedekah kepada sesama manusia. Ya, sedekah itu adalah menginfakkan sebagian harta yang dimilikinya di jalan Allah. Nah, kata kuncinya adalah di jalan Allah. Ketika kita menginfakkan sebagian harta kita itu di jalan Allah, berarti dia itu ikhlas karena Allah. Ya, dia ikhlas karena Allah. Dan juga orang yang bersedekah ikhlas karena Allah, dia akan menyadari bahwasannya harta yang dia miliki itu adalah titipan daripada Allah. Maka harus senantiasa diinfakkan dan digunakan untuk di jalan Allah. Itu adalah amalan ataupun sebuah penunjang kehidupan atau sebuah penunjang agar kita menjadi tujuan hidup kita menjadi kokoh, ya. Jadi dengan melakukan sedekah. Yang terakhir kata Syekh Az-Zarnuji di dalam kitab Ta'lim bahwasanya seorang pribadi muslim harus menyibukkan dirinya dengan memperbanyak taubat. Ya, memperbanyak taubat kepada Allah. Bahwasanya kita menyadari bahwasanya manusia itu mahalul khata wa nisyan, tempatnya salah dan juga lupa. Nah, ketika kita berbuat sebuah kesalahan, sudah semestinya seyogyanya kita langsung kembali kepada Allah ataupun bertobat kepada Allah. Jangan dilama-lamakan, karena kata Allah di dalam Al-Quran, wasyari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ard. Kata Allah, bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhan. Berarti ketika kita ingin tobat, kita harus bersegera, jangan dilama-lamakan. Ketika kita hari ini melakukan kesalahan, hari ini juga kita harus bertobat. Ya, karena apa? Ya seperti yang tadi saya katakan, manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Ya, ketika kita melakukan sebuah kesalahan, segeralah bertaubat. Dan ada 4 tahapan cara kita bertaubat. Yang pertama, setelah kita melakukan sebuah kesalahan, kita harus mengakui terlebih dahulu bahwasannya hari ini tadi saya telah melakukan sebuah perbuatan dosa. Mengakui terlebih dahulu, karena kita bisa memperbaiki diri diawali dengan pengakuan. Kalau kita tidak mengakui diri kita salah, kita tidak akan mungkin bisa memperbaiki diri. Berarti yang pertama adalah kita harus mengakui terlebih dahulu kesalahan kita. Dan yang kedua, setelah kita mengakui, kita harus menyesali semua perbuatan yang kita lakukan itu adalah sebuah kesalahan. Saya menyesal, tadi saya telah melakukan sebuah dosa. Ya, nah itu. Yang kedua adalah tahapan tobat itu adalah menyesali. Dan yang ketiga, berjanji. Yang ketiga adalah berjanji bahwasanya setelah saya melakukan kesalahan ini mudah-mudahan ini adalah yang terakhir. Berjanji saya tidak akan mengulanginya kembali. Ya, berjanji saya tidak akan mengulanginya kembali. Dan yang terakhir adalah mengganti perbuatan yang buruk tadi dengan perbuatan yang baik, dengan amal-amal saleh. Nah, itu adalah tahapan-tahapan kita bertaubat kepada Allah. Ya. Nah, itu adalah yang dikatakan oleh Syekh Az-Zarnuji ya di dalam kitab Ta'lim berkenaan dengan seorang pribadi muslim, bahwasanya seorang pribadi muslim itu harus menyibukkan kehidupannya, gitu kan, menyibukkan kehidupannya dengan 6 tadi, ya. Nah, mudah-mudahan ini pun bisa menjadi sebuah pengokoh kita, kita agar kita senantiasa kokoh di dalam mencapai sebuah tujuan tadi. Jadi tujuan itu yang paling mendasar itu adalah tujuan hidup manusia itu adalah menghambakan diri kepada Allah.
Nah, dengan kita melaksanakan 6 amalan tadi, insya Allah penghambaan diri kita kepada Allah akan semakin kokoh. Nah itu. Nah mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kajian kita kali ini. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang kita sampaikan, apa yang kita kaji hari ini bisa kita renungi dan mudah-mudahan bisa menjadi awal perubahan kita menjadi lebih baik kembali dan menjadikan tujuan hidup kita semakin kokoh, yakni untuk menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan saya ucapkan terima kasih kepada kelompok KKN ya. Kelompok KKN dari Universitas Wali Songo ya, Universitas Wali Songo Semarang ya, atas kajiannya ya, mudah-mudahan lebihnya mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.